Saya, Pastor Octavianus Situngkir Kapusin, akan membawakan renungan harian kepada kita yang dikutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita hari ini, dilahirkan kembali dari air dan roh. Lahir kembali bukan sekedar kata kiasan, tetapi kalau disadari dan dipahami berarti lahir dalam roh. Hidup orang beriman itu bukan sekedar daging dan darah, tetapi jiwa dan roh. Hidup dari roh sehingga berdaya ilahi dan selalu membaharui hidup untuk mengalami hidup baru. Injil hari ini, Senin Paskah kedua, menuturkan perjumpaan Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. Dia sudah tua dan datang secara diam-diam waktu malam menemui Yesus, mau tahu akan kebenaran ajaran Yesus. Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Rupanya Nikodemus telah mendengar dan mencermati tentang mukjizat, karya, dan pengajaran Yesus. Hal itu tampak dari ungkapannya. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lebih tegas Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dilahirkan dari air dan roh. Kelahiran baru yang dikatakan Yesus bukan kelahiran fisik, melainkan kelahiran rohani. Lahir kembali bukan maksudnya soal biologis seperti yang dibayangkan oleh Nikodemus, tetapi ini menyangkut pemaknaan rohani, yaitu iman. Bagi Yesus, setiap yang mau masuk ke kerajaan Allah mesti sanggup lahir kembali, yaitu mau menerima kedatangannya dan percaya kepadanya serta meninggalkan kebiasaan lamanya. Saudara-saudari, Tuhan menghendaki pembaharuan semua orang
dengan karunia hidup baru dalam Roh Kudus-Nya. Kehidupan baru membuat orang hidup terbuka dan mau menuruti kehendak Allah. Air baptisan sudah dialirkan pada dahi kita. Kita sudah dibaptis. Saat itu kita dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dimeteraikan di dahi kita. Dengan itu kita menerima status sebagai putra dan putri Allah. Sekaligus juga dengan baptisan itu kita menjadi umat kudusnya di dalam gerejanya. Air pembaptisan sudah membasahi dahi kita. Untuk itu boleh kita hening untuk bermenung sejenak. Sudah sejauh mana kita menghidupinya. Dilahirkan lewat pembaptisan, yaitu air dan Roh Kudus. Kini kita adalah sebagai anggota tubuh mistik Kristus, anggota gereja kudus. Keanggotaan ini menuntut kita akan suatu sikap dan perilaku sebagai orang Kristen. Tentu kita diharapkan mampu menghadirkan kerajaan Allah dan kasih Allah dalam hidup, keluarga, lingkungan, pekerjaan, interaksi kita, relasi kita dengan sesama, dan semua orang. Saudara-saudari, mari mengenang dan mensyukuri baptisan yang sudah kita peroleh. Hiduplah sebagai putra-putri Allah dengan cara yang sungguh Kristiani, sehingga kita benar-benar anak-anak cahaya, anak-anak terang. Selamat beraktivitas dan semangatlah selalu. Pace Ebe.